Semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zalfi Akbar dari kelompok 15 Brunei Darussalam. Saya akan membuat video tentang resum materi mekanisme pemilihan umum. Pengertian pemilihan umum. Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017, pemilu adalah sarana untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD yang dilaksanakan secara luber-jurdil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan PO nomor 3 tahun 2022 pasal 1 ayat 13, pemilu UNJ adalah sarana suksesi Opmawa UNJ yang dilakukan pada akhir kepengurusan Opmawa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pemilu UNJ serta sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa UNJ. Kenapa harus ada pemilu? Yang pertama itu, pemilu ada untuk menjalankan peraturan Opmawa atau PO. Yang kedua, ada wujud nyata demokrasi. Yang ketiga, ada regenerasi kepengurusan Opmawa. Tentunya pemilihan umum mempunyai landasan hukum, yaitu ada AD atau ART Opmawa UNJ, kemudian ada PO UNJ nomor 2 tahun 2022 atau Pileg, kemudian ada PO UNJ nomor 3 tahun 2022 atau Pilex, kemudian ada peraturan Komisi Pemilihan Umum. Jenis pemilihan umum. Jenis pemilihan umum terbagi menjadi dua, ada pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif. Pemilihan eksekutif diantaranya ada Ketua BEM UNJ, kemudian ada Ketua BEM F, kemudian ada Ketua BEM P. Sedangkan pemilihan legislatif diantaranya adalah anggota MTM, anggota BPMF, dan anggota DPMP. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum? Yang pertama itu ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Mereka bertugas sebagai pelaksana utama pemilu di tingkat universitas, fakultas, dan prodi. Yang kedua ada Pansel, panitia khusus yang menyeleksi dan memilih ketua KPU dan anggota DKPP. Yang ketiga ada Panwaslu, yang bertugas sebagai pengawas yang memastikan pemilu berjalan sesuai aturan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Yang keempat adalah DKPP, yang bertugas sebagai Mahkamah Kehormatan Pemilu yang mengadili pelanggaran kode etik penyelenggara. Bagaimana alur pendaftaran peserta? Proses pendaftaran peserta sebagai berikut. Yang pertama ada penetapan jadwal oleh KPU. Kemudian yang kedua ada calon mendaftar online lalu mengambil berkas. Kemudian yang ketiga ada calon melengkapi berkas dan mencari tim dukungan atau tim duk sebagai bukti dukungan mahasiswa. Kemudian yang keempat ada pengembalian berkas. Lalu yang kelima adalah verifikasi berkas oleh panitia. Dengan catatan jika jumlah calon legislatif tidak memenuhi kuota, mereka langsung ditetapkan tanpa pemilu. Untuk calon eksekutif jika kurang, pendaftaran akan diperpanjang 3 hari. Pada fase persiapan dan kampanye, tahapannya ada 3. Yang pertama itu tahapan 1 sampai 3, yaitu administrasi, di mana pengembalian atau pengambilan berkas sidang verifikasi, kemudian pendataan peserta. Kemudian ada tahapan keempat yaitu kampanye, yaitu di mana dialog kandidat 1 dan 2 dan roadshow ke prodi. Kemudian ada tahap ke-8 yaitu masa tenang. Tidak ada aktivitas kampanye pada saat masa tenang. Pada fase puncak dan hasil ada 4 tahapan. Yang pertama ada pemungutan suara, di mana itu dilakukan pada saat hari H. Kemudian ada perhitungan suara, lalu ada masa pengaduan dan penetapan anggota. Tahap pencoblosan atau hari H. Panitia di hari H adalah P3S atau biasa disebut dengan panitia pemungutan dan perhitungan suara. Alur pencoblosan untuk setiap pemilih. Pemilih adalah mahasiswa aktif UNJ yang terdaftar sebagai berikut. Yang pertama,
membawa identitas seperti KTM atau KRS ke TPS. Yang kedua ada presensi dan ambil surat suara. Kemudian yang ketiga masuk ke bilik suara, lalu dilanjut dengan coblos kandidat pilihan. Kemudian masukkan surat suara ke kotak. Dan yang terakhir, celupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah memilih. Hanya segitu video tentang resume materi mekanisme pemilihan umum yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.